wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan derajat yang maha luhur Allah Rabbul Ghafur atas kurnia Allah, qudrah dan iradah Allah. Kita masih bisa bertemu dalam kajian yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, setiap orang mukmin itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tergambar dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Yang artinya, apakah manusia itu menyangka bahwa mereka itu akan dibiarkan setelah mereka mengucapkan amanah, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Qur'anil Azim, atau kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, wa makna ayat ini anna Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala la budda, pasti, an yabtaliya ibadahul mu'minin, akan menguji hamba-hambanya yang mukmin. Dan ujiannya itu disesuaikan bihasbi ma indahu minal iman. Ujiannya itu disesuaikan dengan keimanannya. Artinya ketika imannya kuat, hebat, maka ujiannya pun akan berat. Tapi ketika imannya itu lemah, maka ujiannya pun akan ringan. Maka Ibnu Katsir membawa sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Karena melihat keimanan para nabi begitu hebatnya, begitu kokohnya, maka pasti ujiannya pun berat. Summa sholihun, kemudian orang-orang soleh. Fal amsal, kemudian orang yang seperti itu, orang yang seperti itu. Nah, dengan ayat Al-Ankabut ayat 2 itu, juga dengan penjelasan dari Ibnu Katsir, kita bisa tahu ketika kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, ketika kita sudah menyatakan bahwa kita seorang mukmin, maka konsekuensinya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mengucapkan beriman pasti akan diuji. Ketika tidak mau diuji, jangan beriman. Itu pilihan. Cuma pertanyaannya, ujian apa yang disampaikan, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman itu? Maka di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Nah, kesananya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian. Ujiannya dua. Yang pertama bisyarri, dengan keburukan. Bisa berupa penderitaan, kesengsaraan, musibah, malapetaka, penyakit. Tapi Allah juga menguji orang beriman itu wal khairi, yaitu dengan kebaikan, kesenangan, kesehatan, banyak uang, usaha maju dan sebagainya. Itu adalah ujian wal khair. Fitnatan, kedua-duanya itu sebagai ujian. Kenapa mesti dijelaskan seperti ini? Karena banyak orang yang merasa diuji itu hanya dengan bisyar, dengan keburukan. Contoh, ketika seseorang itu dia sehat, lalu kemudian dia sakit, maka dia akan mengatakan saya sedang diuji. Ketika seseorang itu dia usahanya sedang maju-majunya, kemudian ada kemunduran, maka dia mengatakan sedang diuji. Ketika seseorang itu mendapat untung besar, tapi suatu waktu dia mendapat kerugian, maka dia mengatakan sedang diuji. Nah, apakah ketika sehat tidak diuji?
Apakah ketika usahanya maju tidak diuji? Apakah ketika untung tidak diuji? Ujian itu juga. Cuman kebanyakan manusia tidak merasa diuji ketika ujiannya berupa kesenangan, tapi dia merasa sangat diuji ketika ujiannya berupa penderitaan, kesengsaraan, penyakit dan sebagainya. Maka pantas Umar bin Khattab pernah mengatakan, banyak orang yang sukses diuji dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, dengan musibah, dengan malapetaka. Banyak orang yang sukses tetap mengingat Allah, tetap beribadah kepada Allah. Tapi kata Umar bin Khattab, sedikit sekali orang yang sukses ketika mereka diujinya dengan kesenangan. Kenapa tidak sukses? Karena mereka tidak merasa sedang diuji. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kita akan petakan, setelah kita tahu bahwa ujian itu dua, ujian kesenangan juga ujian kesengsaraan. Nah, kita akan petakan perbedaan antara manusia kebanyakan dengan seorang mukmin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai ke-21. Allah mencoba menjelaskan sifat, tabiat, watak dasar manusia. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan, itu sifatnya halu'a. Apa halu'a itu? Kita lihat ayat 2 ayat setelahnya. Yang disebut halu'a itu idza massahu syarru jazua. Nah, ketika dia diuji dengan penderitaan, ketika dia diuji dengan kesengsaraan, malapetaka, musibah, bencana atau hal-hal yang dia tidak senangi, jazuan, manusia itu seringkali keluh kesah. Jangan heran, manusia bersifat keluh kesah, tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Diberi kemarau berbulan-bulan, keluh kesah, meminta kepada Allah kapan diturunkan hujan. Ketika diberi musim hujan, terus-terusan hujan, keluh kesah karena becek, banjir dan sebagainya. Ini sifat dasar manusia, keluh kesah. Yang kedua, sifat dasar manusia itu adalah wa idza massahul khair. Ketika manusia itu oleh Allah diuji dengan kebaikan, kesenangan, sifat dasar manusia itu manu'an, dia menahan, menjadi kikir, menjadi bakhil. Itu sifat dasar manusia. Maka kita harus beda. Ketika seorang mukmin itu harus beda dengan orang yang kebanyakan. Apa yang membedakan seorang mukmin ketika diuji dengan dua ujian ini? Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, mengagumkan, kata Rasul, perkara orang mukmin itu adalah mengagumkan. Inna amrahu kullahu khair. Apa yang menjadi kekaguman Rasul? Setiap perkara orang mukmin itu adalah khairun, jadi kebaikan. Walaisa zakal ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan ada kecuali atas orang-orang mukmin. Jadi orang yang bisa mengagumkan Rasul ketika diberi dua ujian ini, sikapnya itu adalah hanya orang mukmin. Apa sikap orang mukmin yang menjadi kekaguman Rasul terhadapnya? Kata Rasul yang pertama, in asobathu dorau, in asobathu sarau syakar. Ketika orang mukmin itu diuji dengan kebaikan, kesenangan, syakara, orang mukmin itu bersyukur, fakana khairul lahu, dan itu adalah lebih baik baginya. Maksud lebih baik baginya adalah dia akan mendapatkan dari syukurnya itu. Wa in asobathu dharra, dan ketika diujinya itu dengan musibah, malapetaka, petaka, penderitaan, penyakit, sabara, maka orang mukmin itu adalah bersabar. Pakana khairul lahu, dan itu lebih baik baginya, itu akan menjadikan pahala baginya.
Dan inilah solusi dari Rasulullah SAW ketika menghadapi ujian-ujian. Baik itu ujiannya bersifat kesenangan atau ujiannya bersifat kesusahan, Rasul sudah memberikan solusinya, yaitu syukur dan sabar. Maka jadikanlah syukur dan sabar ini sebagai jalan untuk kita mendapat pahala ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah dari kesempatan kita akan kupas tuntas mengenai makna syukur dan juga makna sabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi